warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam bahagia dan sehat selalu. Bapak dan Ibu, jumpa lagi dengan kami, tim BK Slebers yang akan membantu Bapak dan Ibu dalam administrasi, bimbingan, dan counseling. Bapak dan Ibu, kali ini kami mempersembahkan aplikasi asesmen diagnostik non-kognitif atau ADNK dalam membantu Bapak dan Ibu dalam membuat profil siswa. Baik Bapak dan Ibu, bagi yang ingin menggunakan aplikasi ini, kita mulai dengan menggunakannya dengan melihat filenya. Nah, karena aplikasi ini hanya untuk satu kelas Bapak dan Ibu, jadi silakan di copy dulu ya, baru dibuat kelas berapa yang akan di asesmen untuk dibuatkan profil siswa. Nah, untuk itu diganti saja kelas berapa Bapak dan Ibu di sini. Nah, sekarang kita coba buka Bapak dan Ibu dengan mengklik ya. Nah, ini ada passwordnya Bapak dan Ibu, silakan diketik sesuai dengan password yang diberikan. Ini 2 kali Bapak dan Ibu, 2 kali ya passwordnya. Kemudian klik OK. Ingat Bapak dan Ibu, aplikasi ini hanya untuk satu kelas atau satu kelompok. Jadi kalau ingin menggunakan untuk kelas lain, maka silakan di copy saja, diganda, kemudian diberi nama kelasnya, kemudian mulai digunakan Bapak dan Ibu. Aplikasi ini bisa digunakan juga untuk satu sekolah Bapak dan Ibu, dari tingkatan kelas berapapun. Nah, ini sudah terbuka Bapak dan Ibu. Selamat datang di aplikasi asesmen diagnostik non-kognitif. Ini untuk pembuatan profil siswa Bapak dan Ibu. Nah, asesmen ini sudah dilengkapi dengan instrumen asesmen untuk bidang pribadi, sosial, belajar, karir. Tetapi untuk terkait profil belajar yang akan digunakan oleh sekolah, kurikulum, guru, dan guru BK secara khusus itu akan fokus pada asesmen bidang belajar Bapak dan Ibu. Tetapi kami sudah menyediakan terkait bidang pribadi, sosial, dan belajar. Untuk memulai Bapak dan Ibu, silakan siapa yang akan menggunakannya diketik namanya di sini. Silakan diketik namanya Bapak dan Ibu seperti ini, Putrajaya. Kemudian kelas berapa yang akan dibuatkan profil siswanya. Silakan diketik di sini. Sesudah itu Bapak dan Ibu, untuk memahami bagaimana menggunakan aplikasi ini, silakan klik petunjuk di atas. Dan setiap ingin kembali ke menu utama, silakan klik logo Kuma ini, logo kurikulum Merdeka Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita coba masuk di petunjuk. Klik petunjuk, ini akan masuk Bapak dan Ibu menjelaskan tentang instrumen ini. Terkait cara penggunanya juga dijelaskan secara singkat Bapak dan Ibu. Ingin kembali ke menu utama, silakan klik ya logo kurikulum Merdeka ini. Nah, sesudah itu Bapak dan Ibu, kita orientasi dulu isi instrumen ini. Di bidang pribadi, kita akan membuat Bapak dan Ibu profil pribadi siswa. Di sini ada 2 jenis instrumen asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu asesmen kepribadian sebelah kanan, kemudian sebelah kiri adalah karakter Bapak dan Ibu. Ini adalah 2 instrumen di bidang pribadi. Di bidang sosial Bapak dan Ibu, kami hanya menyiapkan sosiometri dalam bentuk matriksnya saja. Sosiogramnya belum. Mohon maaf karena kalau kami menampilkan sosiogram ini terlalu berat Bapak dan Ibu. Kemudian di bidang belajar Bapak dan Ibu, untuk pembuatan profil belajar siswa, ini kami menyediakan sekitar 6 instrumen. 5 akan digunakan untuk membuat profil siswa, sedangkan 1 instrumen akan digunakan oleh Bapak dan Ibu yang akan menempatkan siswa pada mapel yang diminati di bidang seni dan prakarya. Kami menyiapkan jadi hanya 5. Yang pertama adalah preferensi gaya belajar di sebelah kiri atas. Jadi ini untuk mengetahui bagaimana kecenderungan gaya belajar siswa. Kemudian di sini adalah preferensi relasi belajar. Jadi kita akan mengetahui terkait bagaimana kecenderungannya belajar, apakah senang sendiri atau senang belajar berkelompok. Kemudian yang di bawah lagi ini Bapak dan Ibu adalah preferensi lingkungan belajar. Kita akan memahami bagaimana apakah anak itu senang belajar di tempat yang teduh,
atau yang lainnya. Kemudian di sebelah kanannya adalah preferensi budaya belajar. Bagaimana peserta didik kita dalam belajar, apakah dia mengekspresikan secara ekspresif atau tidak dalam proses belajarnya. Dan yang kelima adalah terkait dengan preferensi multiple intelligence. Ini adalah untuk membuat profil terkait kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh siswa. Nah, ini 5 instrumen yang Bapak bisa digunakan dalam membuat profil bidang belajar peserta didik kita. Nah, sekarang yang terakhir adalah bidang karir Bapak dan Ibu. Kami punya instrumen. Satu itu adalah untuk kunci karir, bisa digunakan. Kemudian yang satunya adalah penelusuran minat peserta didik kita. Untuk SMP ini sebelah kanan atas, kemudian di bawahnya SMA sebelah kiri, kemudian SMK sebelah kanan Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa digunakan untuk menelusuri bagaimana sebenarnya kecenderungan peminatan peserta didik kita. Aplikasi Silabus ini dengan memulai dengan bidang pribadi. Kita akan membuat profil bidang pribadi. Diklik ini Bapak dan Ibu, tersedia instrumen, kemudian input data dan analisis individual. Begitu pula di asesmen kepribadian. Nah, sekarang kita coba melihat instrumennya dengan klik instrumen. Nah, ini sudah disediakan asesmennya Bapak dan Ibu. Di copy, diganda, kemudian diberikan kepada peserta didik untuk diisi. Sesudah itu Bapak dan Ibu, setelah peserta didik menyelesaikannya, kita menginput data. Nah, di input data ini Bapak dan Ibu, jika peserta didik memilih sangat tidak setuju, kita ketik 1. Jika tidak setuju itu 2, jika setuju 3, jika sangat setuju 4. Nah, sesudah semua diinput Bapak dan Ibu, klik logo, kemudian kembali ke menu pribadi. Nah, sekarang kita lihat analisis individualnya untuk melihat profil individual. Di sini sudah kelihatan Bapak dan Ibu profil karakter peserta didik kita. Tinggal tadi melihat nomor urutnya di waktu menginput data. Kalau nomor 1 misalnya ini Putra, kalau nomor 2 ini Jaya. Nah, Bapak dan Ibu akan melihat nanti interpretasinya di sini. Misalnya kekuatan tertingginya adalah rasa ingin tahu. Ada kurang lebih 24 karakter Bapak dan Ibu dengan kelompok karakter 6 ya. Ini bisa dilihat Bapak dan Ibu mana yang tertinggi. Ini adalah kekuatan peserta didik kita yang bisa digunakan dalam kehidupannya. Di bawah Bapak dan Ibu juga akan kelihatan karakter yang dimiliki peserta didik kita, di mana yang memiliki kecenderungan tertinggi Bapak dan Ibu. Nah, ini silakan di print untuk kepribadian akan disediakan juga di sini instrumen Bapak dan Ibu untuk asesmen kepribadian. Silakan di print Bapak dan Ibu. Kemudian peserta didik diminta memilih nanti A atau B. Itu ya. Nah, nanti mereka memilih di lembar jawaban, kemudian hasilnya diinput di sini di input data Bapak dan Ibu. Jadi mengetik A atau B sesuai dengan pilihan peserta didik tadi. Sesudah diinput semua Bapak dan Ibu, kembali ke menu awal. Kita sekarang bisa melihat profil kepribadian peserta didik kita. Nah, ini adalah profil preferensi kepribadiannya. Misalnya Jaya Bapak dan Ibu, ini ada introvert, konkret, dan perasa. Nah, ini ada uraiannya bagaimana kepribadian anak kita ini Bapak dan Ibu. Nah, untuk menemukan siapa peserta didik yang akan kita lihat datanya, klik sama tadi di kuning sebelah kanan atas ini, diklik saja nomor urutnya, misalnya nomor urut 1, otomatis ini adalah datanya Putra Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah hasil dari asesmen ini. Kemudian sudah itu Bapak dan Ibu, sudah selesai 2 profil yang kita bisa miliki terkait peserta didik kita. Nah, sekarang kembali ke menu utama. Sekarang Bapak dan Ibu, kita akan lihat lagi bidang sosial. Di bidang sosial ini Bapak dan Ibu, kami menyediakan matriks sosiometri untuk melihat hubungan sosial peserta didik kita. Hanya saja sosiogramnya belum kelihatan Bapak dan Ibu karena terlalu berat ya, sehingga kami Bapak dan Ibu, di bidang belajar ini Bapak dan Ibu, kalau kita klik akan masuk di sini, disiapkan 6 instrumen assessment.
Untuk menggunakannya Bapak dan Ibu, silakan klik instrumennya di bagian atas ini yang biru. Nah, Bapak dan Ibu akan melihat instrumen asesmen preferensi gaya belajar. Silakan diperbanyak, kemudian diberikan ke siswa. Pilihannya adalah A, B, atau C, yang mana sesuai dengan diri mereka Bapak dan Ibu. Nah, sesudah itu silakan diinput data. Langkah kedua adalah input data. Nah, ini khusus gaya belajar nomor 1 sampai 17. Silakan diisi A, B, atau C dengan huruf besar. Dengan sebelumnya mengisi NIS dan nama peserta didik. Fokus pada namanya. Sesudah itu Bapak dan Ibu nanti setelah menginput bisa melihat bagaimana analisis individual ya, profil individual peserta didik kita terkait gaya belajarnya. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada hasilnya gaya belajarnya. Untuk menemukannya silakan diketik nomor urut peserta didik kita. Misalnya nomor 1 itu adalah Putra. Ini kelihatan dominan di visual ya, 88%. Nah, di sini ada uraiannya Bapak dan Ibu bagaimana itu, kemudian bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, di bawah ada tanda tangan guru BK yang menggunakan instrumen ini Bapak dan Ibu. Nah, di instrumen ini kita akan menemukan di mana yang dominan peserta didik kita. Kemudian juga akan bisa ditemukan peserta didik yang memiliki keseimbangan di antara 2 atau 3 gaya belajar di peserta didik kita. Nah, ini sangat diharapkan anak kita itu memiliki keseimbangan di antara 3 gaya belajar ini. Sesudah itu Bapak dan Ibu bisa melihat analisa kelompok. Nah, ini adalah analisa kelompoknya Bapak dan Ibu. Langsung kita lihat. Nah, di sini masih ada disiapkan untuk 40 ya. Di sini ada kelihatan yang belum diisi. Nah, untuk menampilkan nanti Bapak dan Ibu, yang pertama dilakukan, lihat yang kuning di atas, kita coba filter, diklik tanda panah ini Bapak dan Ibu ya. Diklik. Kemudian dihilangkan centangnya, kasih centang nomor 1, kemudian oke. Nah, ini yang tersedia hanya yang ada datanya Bapak dan Ibu. Ya, yang tidak ada datanya sudah tidak ada. Jadi hanya ada 5 peserta didik yang ada datanya. Untuk mengembalikan ke formula semula, klik saja di sudut kanan ini, kemudian diklik centang bagian atas, baru oke. Nah, semua data nanti muncul Bapak dan Ibu. Inilah profil analisa kelompok belajar peserta didik kita yang bisa digunakan oleh guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran dalam proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu sesudah itu analisa kelompok, kita bisa melihat profil siswa secara keseluruhan di bidang belajar Bapak dan Ibu. Ini disiapkan Bapak dan Ibu, gabungan semuanya nanti sudah ada profil secara utuh sampai kecerdasan multiple intelligence-nya gitu Bapak. Cara kerjanya tetap sama seperti itu, nomor 1, nomor 2, nomor berapa, nomor siswa yang akan kita lihat hasilnya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya hanya melakukan asesmen gaya belajar, berarti ini nomor 1, klik saja di warna kuning ini tanda panahnya, mungkin klik hilangkan centangnya semua, kemudian pilih 1, baru oke. Nah, yang tampil hanya gaya belajar Bapak, yang lainnya tidak tampil lagi. Kalau Bapak dan Ibu hanya memilih 1 instrumen saja yang akan digunakan atau 2 saja, silakan untuk klik di sini Bapak dan Ibu. Nah, beginilah hasil profil belajar peserta didik yang kita akan simpan di BK ya Bapak dan Ibu ya, untuk profil peserta didik kita dalam buku pribadi. Untuk profil kelompok akan digunakan oleh kita secara bersama-sama, sekolah dan personil sekolah yang lain. Maka ini bisa dimiliki oleh guru-guru yang lain. Kalau profil individu itu dimiliki oleh guru BK, kemudian siswa dan orang tua Bapak dan Ibu ya. Tapi profil kelompok itu akan dibutuhkan oleh guru Bapak dan Ibu. Nah, sesudah itu kita akan melihat preferensi relasi belajar. Cara kerjanya tetap, langkah pertama adalah instrumennya. Ini ada instrumennya, pilihannya A, B, C. Kemudian ada input datanya. Input datanya pada relasi belajar nomor 1 sampai nomor 7 Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya analisa individualnya ada di sini Bapak dan Ibu, tapi ini lengkap ya, ada 3 di sini yang ditampilkan supaya
tempatnya agak mudah kita lihat Bapak dan Ibu. Cara kerjanya tetap klik nomor berapa siswanya yang akan dicari datanya, kemudian di OK. Nah, Bapak dan Ibu, analis kelompok juga ada Bapak dan Ibu, disiapkan di sini. Cara kerjanya juga tetap sama. Nah, untuk menampilkan yang hanya ada datanya, bisa klik di sudut kanan atas ini, kemudian pilih satu Bapak dan Ibu ya. Nah, misalnya centangnya ini baru satu, baru OK. Nah, ini hanya data yang tampil saja yang ada Bapak dan Ibu. Nah, begitu pula dengan instrumen selanjutnya, itu prevensi kecenderungan lingkungan belajar yang mendukung peserta didik untuk belajar dengan baik. Instrumennya Bapak dan Ibu ada. Ini instrumennya yang bagian bawah ini ya Bapak dan Ibu ya, di lingkungan belajar bagian atas ini, kemudian di bawahnya budaya belajar. Nah, di sini ada analisis individualnya Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu ada analisanya. Kemudian analisa kelompoknya juga ada. Tuh. Oke, ada juga disiapkan. Cara kerjanya tetap sama Bapak dan Ibu. Nah, di sebelah kanannya lagi ini adalah preferensi budaya belajar. Ini untuk melihat kebiasaan belajar peserta didik kita. Cara kerjanya tetap sama Bapak dan Ibu. Kemudian di bawah ini adalah multiple intelligence Bapak dan Ibu. Instrumennya silakan diklik. Ini sudah disiapkan instrumennya, silakan digunakan. Kemudian analisis individualnya Bapak dan Ibu, ini sama cara kerjanya tadi akan kelihatan. Di sini Bapak dan Ibu yang kita pilih adalah 2 yang tertinggi. Jadi hanya memilih 2 yang tertinggi untuk melihat profil individualnya Bapak dan Ibu. Nah, profil secara utuh Bapak dan Ibu ini ada ya, secara utuh nanti ya, ini ada secara utuh. Nah, ini adalah 5 instrumen Bapak dan Ibu yang bisa digunakan untuk membuat profil belajar peserta didik. Di sebelah kanan ini kami siapkan instrumen untuk membantu kita dalam penempatan peserta didik di bidang mata pelajaran seni dan prakarya. Di sini ada instrumennya, ini bisa diganti Bapak dan Ibu. Ya, kalau ada mata pelajaran yang ingin ditambah boleh silakan. Kemudian di input nanti di sini datanya, input data ini langsung saja 2 mata pelajaran yang mereka paling minati tadi. Silakan nomor berapa Bapak dan Ibu, nanti akan hasilnya langsung muncul Bapak dan Ibu. Nah, demikian terkait profil belajar ini. Nah, kita juga bisa melihat Bapak dan Ibu profil kelompok. Secara keseluruhan tadi ini dibutuhkan oleh sekolah baik untuk penempatan peserta didik kita atau memahami mereka bagaimana dalam proses pembelajarannya yang akan dimanfaatkan oleh guru. Nah, untuk wali kelas mungkin penempatan peserta didik di tempat duduk dalam kelasnya. Ini adalah profil kelompok. Nah, kalau Bapak dan Ibu akan memberi penjelasan, ada rekomendasi umum di sini. Ini adalah uraian secara keseluruhan terkait profil belajar peserta didik. Misalnya sekolah ini apa manfaatnya ya, pihak sekolah ini bisa digunakan untuk penempatan kelas Bapak dan Ibu. Wali kelas apa, guru apa, ada penjelasannya. Bagaimana relasi belajar Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, ini adalah hasil dari rekomendasinya. Bapak dan Ibu bisa memegang ini untuk menyampaikan kepada sekolah, kepada wali kelas, guru, terkait dengan hasil asesmen kita. Ada uraiannya Bapak dan Ibu, misalnya relasi belajar, ada kecenderungan belajar individual, belajar berpasangan, belajar kelompok. Jadi kita bisa memberi penjelasan kepada guru-guru terkait instrumen ini, atau kepada sekolah, kepada guru, wali kelas, siswa dan orang tua Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah instrumen terkait bidang belajar Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah bidang karir. Nah, di bidang karir ini Bapak dan Ibu disiapkan 4 jenis instrumen. Yang pertama, untuk menggunakannya silakan klik instrumennya. Ini ada instrumen, silakan diberikan ke peserta didik kita untuk memilih, menggambarkan sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka, gambaran diri mereka. Kemudian yang kedua ini Bapak dan Ibu, kita hanya meminta peserta didik kita untuk memilih 10 menggambarkan diri mereka Bapak dan Ibu. Nah, sesudah itu kita input data di sebelah kiri coklat ini.
Nah, Bapak dan Ibu menginput data yang sudah diisi tadi peserta didik. Nah, sesudah itu Bapak dan Ibu lihat analisa individual. Nah, ini adalah kunci karirnya Bapak dan Ibu, akan kelihatan, akan dominan di mana. Kemudian di bagian bawah ada uraian tiap ya tipe karir yang sesuai dengan peserta didik kita. Untuk mencari datanya per individu silakan klik saja nomor urutnya di sini. Nah, ini kelihatan sangat tinggi di artistik Bapak dan Ibu. Nah, ini analisa kelompok. Ya, ini kelihatan analisa kelompoknya peserta didik kita dominan di mana. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sesudah kunci karir kita bisa melihat menelusuri bagaimana kecenderungan peminatan peserta didik kita. Nah, ini ada format rekomendasi untuk SMP yang bisa digunakan, silakan dimanfaatkan. Kemudian instrumennya ada Bapak dan Ibu, ini diberikan ke peserta didik kita. Nah, ya, sesudah itu nanti kemudian diklik logonya, diinput datanya. Di sini Bapak dan Ibu diinput. Jika dipilih peserta didik, klik 1. Jika tidak, abaikan saja. Seperti itu. Nah, sudah itu akan kelihatan analisa individualnya, ya, di mana dia cenderung memiliki peminatan yang tinggi. Misalnya ini ekonomi sangat tinggi, bahasa Indonesia ya Bapak dan Ibu. Sudah itu ada analisa kelompok. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa digunakan. Cara kerjanya sama untuk SMA dan SMK. Nah, untuk SMK Bapak dan Ibu, silakan saja instrumen ini diberikan. Nah, kalau peserta didik kita di SMK wajib mengisi sampai bagian 40. Nah, sekarang kalau di SMK hanya tersedia bangunan Bapak dan Ibu ya, SMK-nya hanya teknik bangunan, maka silakan saja memilih nomor 41 sampai 48. Ya, diabaikan saja yang lain. Silakan Bapak dan Ibu melihatnya. Untuk melihatnya ini silakan lihat input data. Nah, ini tersedia Bapak dan Ibu, matematika, IPA, nomornya ada. Misalnya kita lihat dulu sini, tik rekayasa perangkat lunak, berarti peserta didik nanti diminta mengisi saja 81 sampai 88. Kalau tidak ada multimedia, maka tidak usah disuruh mengisi 97 sampai 104. Secara lengkap Bapak dan Ibu penggunaan aplikasi ini sangat sederhana, jauh dari kesempurnaan. Karena itu mohon saran dan masukannya, sehingga instrumen ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam membuat pemetaan profil siswa baik pribadi, sosial, karir, dan khusus untuk belajar Bapak dan Ibu. Bagi Bapak Ibu yang berminat menggunakan aplikasi kami, dapat menghubungi saya Afri, nomor di bawah ini. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menggunakan aplikasi kami, boleh menghubungi saya Irma, nomornya tertera di bawah ini.